Baik, selamat sore Tribuners. Kita berjumpa lagi dalam wawancara eksklusif. Nah, kali ini kita hadirkan topik yang berbeda dari biasanya. Dan di studio sudah hadir Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Masyudi SH MH. Kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Tribun News ya. Tribuners Pak. Tribuners. Jadi sebutan dari pemirsa kami adalah Tribuners. Oke, baik Pak Kajati. Kita santai saja walaupun mungkin yang diulas hal-hal serius, tetapi di musim pandemi kita selalu harus bawa enjoy, harus santai biar imun juga semakin naik Pak. Tetap menjaga imun. Tetap menjaga imun. Nah, Oke, baik Tribuners, saya akan coba menggali lebih jauh tentang program Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang dalam 6 bulan terakhir, ya 6 bulan atau 5 bulan mungkin nanti dikoreksi Pak. Berdasarkan data yang kami miliki, ada 6 DPO yang ditangkap dan saat ini sudah menjalani proses. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini boleh dikata setiap bulan ada saja buronan yang diciduk oleh Korps Adiaksa Kalimantan Barat. Baik, untuk kita menggali lebih jauh bagaimana langkah kejaksaan mengejar para DPO ini, kita akan coba berdiskusi dengan Bapak Masyudi. Baik Bapak, ini sejak Januari 2021 berdasarkan data yang kami lihat, yang kami catat, setidak-tidaknya ada 5 DPO yang sudah ditangkap. Ini kebanyakan kasus apa? Baik, terima kasih Mas Rudi dan pemirsa sekalian dimanapun berada seluruh Indonesia terutama ya. Jadi benar Mas Rudi, di samping tugas dan fungsi kejaksaan yang banyak juga tugas yang lain itu penanganan masalah tindak pidana korupsi, pidana umum, juga fungsi jaksa pengacara negara dan juga fungsi intelijen. Tapi kalau berbicara masalah tabur ya, tabur ini adalah singkatan tangkap buronan. Oh, tabur ini tangkap buronan. Ini memang suatu program ya. Kejaksaan Agung yang harus dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan se-Indonesia supaya apa? Supaya memberi motivasi bahwa untuk ketegasan dan keadilan dan untuk mempertanggungjawabkan, ya percuma juga kan orang dilakukan penyidikan sampai di sidang ternyata terus lari tidak dilaksanakan putusan pengadilan ini. Ini juga menjadi program kerja prioritas kejaksaan. Memang benar bahwa saya bertugas di Kalimantan Barat ini sekitar 6,5 bulan dan sekarang ini sudah bukan 5, 6. Oh, 6 buronan yang berhasil kita tangkap. 5 memang buronan DPO para terpidana. Terpidana ini artinya sudah inkrah dari putusan pengadilan ini. Sudah berkekuatan hukum tetap. Tetap, baik itu di tingkat pengadilan negeri, pengadilan ini atau kasasi gitu ya. Dan satu lagi adalah statusnya itu tersangka. Itu adalah buronan dari daerah Yogyakarta, dari Gunung Kidul. Nah, ini supaya saya jelaskan nih bahwa kejaksaan ini seluruh Indonesia itu tahu jumlah buronan itu. Oh, ini buronan dari Kalimantan Barat, buronan dari Sumatera Utara, dari Aceh, dari sampai Irian bahkan gitu. Kita itu kalau ada yang buron dari ini diteruskan ke Kejaksaan Agung, data kita di Kejaksaan Agung. Ini Kejaksaan Agung juga mengirimkan seluruh Indonesia. Jadi kita tahu semua para buronan ini. Jadi terkoneksi ya? Terkoneksi. Nah, di dalam pelaksananya di daerah ini juga bekerja sama dengan instansi terkait. Di situ ada polisi, ada Binda ini yang sehingga kita tukar informasi ya buronan di mana bisa kita tangkap di sini gitu. Nah, ya ini karena program Kejaksaan Agung kita sehingga kita selalu laksanakan, kita gali terus informasi sebenarnya buronan itu berada di mana, tempatnya di mana itu kita selalu kejar terus gitu.
Ya. Saya membayangkan begini Pak Gajati, di situasi COVID, Ya. tim kita di lapangan, udah pasti ini kan tidak mudah juga, tantangannya bukan hanya sekedar mengejar buronan, Betul. tetapi juga adalah berhadapan dengan masalah kesehatan. Betul. Oke, mungkin yang perlu juga Tribuners tahu, kebanyakan para buronan ini sebenarnya bisa kabur itu pada saat sudah ada putusan atau seperti apa itu Pak? Jadi Pak Rudi ya banyak ya, banyak hal ya. Jadi kita ini ada buronan jumlahnya adalah 21 waktu pada masuk ya. Oh 21, oke. Jadi karena udah ditangkap 5 dengan satu dari luar Kalbar, kita jadi 5, jadi sekarang masih 16. 16. Okay. Dari 21 buronan ini, ya kebanyakan memang berubah status tahanannya itu pada saat di pengadilan. Misalnya dari pengadilan, dari tahanan rutan, rutan itu rumah tahanan, ini dialihkan penahanannya, bisa menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Memang kan sesuai ketentuan KUHAP kan bisa nih diatur Pak ya. Siapa yang berwenang di situ melakukan penahanan bisa saja melakukan penahanan rutan, melakukan penahanan rumah atau kota, atau pada saat putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bebas atau onslah. Nah, pada saat itu jaksa melakukan upaya hukum, pada saat upaya terakhir di kasasi dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah dan dipidana. Nah, itu sehingga posisinya pada saat dia dibebaskan itu kan harus keluar nih. Harus dikeluarkan ya. Jaksa sebagai pejabat yang harus melaksanakan putusan dan penetapan hakim harus mengeluarkan ini. Pada saat putus, terbukti posisinya udah keluar. Ini kan ya pinter-pinter ini, buronan ini udah tahu dia ini begitu dia keluar di luar, dia posisinya tidak tahan, ternyata putus dan akan dilaksanakan jaksa, kabur dia. Nah, dia dalam pelarian itu ya kemana-kemana supaya untuk mengelabui petugas supaya petugas tidak bisa melaksanakan putusan pengadilan atau pengadilan negeri itu. Artinya di sini memang para buronan ini juga kalau dalam tanda kutip mempelajari, ini jaksa akan kasasi misalnya. Iya. Ketika putusan ada, begitu mau dieksekusi sudah tidak ada orang. Sudah ada. Siap, oke Pak. Ini kan ada ya kita katakan 6 yang sudah ditangkap tadi Pak ya. Tentu ini kan kejaksaan, ya mungkin Pak Kajati ini mungkin soal teknis barangkali, mungkin teknis, tetapi paling tidak mungkin kita ingin menggali modus yang khas dari para buronan ini di tempat pelarian. Ada nggak kesulitan yang ditemui tim? Iya, banyak ya kesulitannya. Kenapa? Karena mereka tahu tahu karena diintip, selalu dicari keberadaannya terus, jadi sehingga ya biasanya mereka ini tidak bertempat di suatu tempat saja. Dia pindah-pindah nih, pindah-pindah. Tadinya di tempat sini, di daerah sini, pindah ke sini, habis pindah ke sini, tahu ada di sini udah tercium, pindah lagi ke sini. Itu yang pertama. Jadi mereka belum sampai petugas, karena kita petugas itu untuk mencari seseorang itu, menangkap itu kan setelah benar-benar memastikan bahwa yakin dia di situ, ada di situ, baru di eksekusi. Jadi dia kalau mencium ada pejabat itu terus pindah. Di samping itu dia juga biasanya sekarang ini kan mereka kan juga megang handphone dan lain. Dia juga tentu dengan mengubah nomor handphonenya atau mengubah ganti handphonenya, termasuk mendaftarkan pun pakai nama orang lain sehingga ya tidak terdeteksi gitu. Tapi ya kembali kita juga tidak ada olahnya. Kita juga ada punya cara-cara bagaimana untuk menemukan tersangka ini. Artinya pada dasarnya mereka sebenarnya berubah semua Pak ya, nomor kontak pun semua ada. Tapi itu kan ya mungkin teknisnya kejaksaan bagaimana untuk bisa melacak kembali mereka ya Pak. Dari 6 yang sudah ditangkap nih Pak. Ini prosesnya sekarang udah ditahan semua atau? Iya. Sekarang mereka udah melaksanakan pidana di lembaga permasyarakatan. Oke. Artinya itu sudah menjalankan putusan gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini juga yang menarik sebenarnya, sehebat-hebatnya buronan, tapi kan ada juga tim yang hebat. Iya. Nah, ini biasanya
saya yakin dengan SDM kejaksaan yang sekarang mungkin itu yang lebih hebat, ketika menangkap ada perintah misalnya dari Kajati untuk tim yang bekerja, langkah-langkah yang dilakukan itu biasanya untuk melacak itu seperti apa, Pak? Iya, jadi gini, secara umum kita memang punya tim khusus. Tim khusus ini KCE ya, KCE di bidang intelijen. Situ ada Enggiat dan teman-temannya. Dia memang adalah pegawai jaksa dan ada pegawai. Memang dia udah terlatih gitu. Udah terlatih, memang telah mengikuti pendidikan dan juga didukung oleh SDM juga yang ahli juga nih. Nah, biasanya kita ahli dalam sandiman. Sandimannya mereka tahu, bisa melihat dari sisi IT-nya, keberadaannya di koordinat berapa itu tahu tuh. Jadi dia sudah dibekali kemampuan itu, Pak. Di samping memang dia juga mempunyai cara-cara bagaimana sih mencari mengorek informasi atau mengumpulkan informasi dari masyarakat yang mana. Nah, kita sasaran kita ini nih. Nah, siapa yang suka berhubungan, saudaranya, koleganya, atau yang pernah ini, pasti sedikit banyak mereka informasi. Informasi ini dikumpulkan semua, akhirnya bisa mengerucut pada suatu informasi yang bisa dikatakan valid. Nah, ini kita mendekati sana. Nah, ini pasti ya sepandai-pandainya orang kabur atau apa, kita juga mempunyai cara bagaimana untuk menangkap orang ini kira-kira. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak, ya. Dan saya selalu bilang nih, mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi buronan atau pelaku kriminal dimanapun berada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Nah, dia pasti akan ketemu. Hanya kalau di luar negeri itu karena yurisdiksinya lain, undang-undangnya lain, kita harus memakai cara-cara diplomatik misalnya, seperti sekarang baru-baru ini yang dilakukan Kejagung, bagaimana adilin list dengan cara ini bisa dipulangkan, kira-kira kayak gitu, dan yang lain-lain gitu. Nah, dari tadi total 6, kita untuk khusus Kalbar ini adakah yang dari luar negeri waktu itu? Yang dipulangkan dari luar negeri? Belum ada, Pak? Belum ada yang ditangkap di luar negeri gitu maksudnya? Enggak ada. Enggak ada ya? Ini kan masih ada 16 lagi, Pak, tadi ya? 16 lagi yang jadi dalam tanda kutip PR kita untuk mengejar para buronan ini. Apakah dari 16 ini sudah ada lagi tanda-tanda? Ya, karena ini kalau saya melihat track record ini setiap bulan ada, berarti Juli ada lagi dong, Pak. Apakah dari 16-nya ada lagi yang dalam waktu dekat mungkin segera ditangkap? Iya, ini rahasia, tapi tunggu saja. Kita juga udah ada sebenarnya, cuman saya nggak sampaikan di sini. Saya kan makanya di setiap kesempatan saya juga bilang, saya menghimbau masyarakat, karena semua ini kita umumkan di web kita. Kalau dibuka web Kejati, kalbar.go.id, di situ dilihat ada daftarnya. Sehingga kita juga ada laporan dari masyarakat, terus kita telusurin, kita olah informasi itu pada mengerucut. Nah, sekarang ini sudah ada sebenarnya ya, tapi saya belum sampaikan ke sini. Biasanya saya juga sampaikan setelah kita ketangkep. Tapi ini dalam pengejaran, doainnya saja semoga ini cepat tertangkap. Kenapa doain? Ya memang karena ini kan harus dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindakannya, gitu loh, sehingga semoga ini bisa kita tangkap gitu ya. Artinya dari 16 ini sudah ada lagi yang ya tanda-tanda, tapi itu tadi kayak teknis. Oke, baik, Tribuners, ini semakin menarik ya wawancara kita sore hari ini. Tentu dalam sebuah pekerjaan tidak mungkin semua berjalan mulus. Pasti ada kendala. Ya, kendala peralatan, kendala lain-lain. Betul. Selama ini dari pengalaman menangkap para DPO, para buronan ini, ada nggak kendala berarti, Pak, yang ditemui tim di lapangan? Oh, banyak sekali sebenarnya kendala ya. Jadi gini, di Kejaksaan itu seperti mungkin Tribuners ketahui ya, atau masyarakat pada umumnya tahu bahwa banyak kendala yang dihadapi Kejaksaan. Kejaksaan tidak sebesar tentara, tidak
besar sebanyak kemampuan personil, peralatan, dan anggaran Polri ya. Kejaksaan sangat kecil sekali. Tapi kita tidak boleh menjadi apa ya? Menjadi cengeng, terus akhirnya tidak melaksanakan tugasnya. Enggak. Kita dengan segala keterbatasan ini justru memotivasi kita dengan segala macam keterbatasan, tapi kita bisa berbuat yang lebih. Dan ini ditunjukkan kepada personel dari Pak KSIE dan kawan-kawan ternyata bisa melaksanakan tugas ini. Salah satu kendala yang sangat dirasakan sangat ini ya, penganggaran yang disediakan oleh negara. Kita ada 21 DPO. Pada satu DPO itu biasanya ya, ia mengeluarkan biaya bisa sampai 40-50 juta. Bahkan saya pernah di Jawa Tengah, di Jogja, itu saya bahkan mengeluarkan, di Bali ya, saya bisa mengeluarkan uang sampai 100 juta lebih. Untuk mengejar satu orang, karena tingkat kesulitannya kan beda-beda ya. Tapi ada juga yang nggak sampai 50 juta juga selesai. Nah, kita dianggarkan cuman tiga orang kali 50 hanya 150 juta gitu. Jadi kurang sekali, minim sekali anggaran. Tapi biasanya kita gini, kita menangkap satu orang itu hanya butuh 30 juta. Ya udah, jadi sehingga kelebihan itu bisa untuk nangkep yang lain. Nah, kita satu tahun anggaran itu dianggarkan sekian ini, tapi kita masih ada anggaran. Tapi saya juga bisa bilang sama teman-teman, kalau tetap berusaha maksimal, nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Dan kita manfaatkan anggaran sekecil apapun, tapi kita harus berbuat gitu. Maksimal. Nah, itu yang kendala pertama. Yang kedua adalah bahwa di lapangan itu memang ya banyak kendala. Kendalanya itu bahwa banyak juga hambatan saking pinternya buronan pinternya buronan itu kita dalam melacak seorang udah tahu orang ini, tapi mereka ternyata ganti identitas. Bahkan yang kemarin yang sangat ini sempat menjadi berita viral, mereka sampai bukan hanya ganti identitas tapi ganti wajah gitu. ganti wajah oplas karena kan banyak ya dengan operasi wajah, operasi hidungnya supaya jadi mancung, matanya menjadi belok atau dibikin bagus. Itu juga salah satu tantangan yang dihadapi teman-teman, sehingga tidak semudah berita ada ini terus kita tanggap itu. Di samping ya kita menerima informasi itu tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Informasi kita olah, ternyata informasinya tidak A1. Padahal kita sudah berjalan sekian lama, memerlukan sekian dana dan lain sebagainya. Tapi itu kan memang kan memang itulah seninya dalam melaksanakan tugas. Tapi selalu saya memberi support kepada teman-teman supaya tidak lelah dan jangan putus asa. Kita harus semangat terus dan kita tapi kalau memang mereka pasien situ, mereka enjoy saja dan kita senang memang dari situ. Malah justru banyak teman menggali informasi dari berbagai sumber itu. Ini yang selalu ditunjukkan teman-teman, sehingga beberapa DPO atau buron bisa kita tangkap, dan ke depan saya yakin juga bisa kita tangkap lagi. Makanya saya selalu kalau mereka dihimbau nggak mau, ya harus kita yang menangkap gitu. Nah, ini menarik Tribuners, tadi Pak Kajati menjelaskan tadi ada yang oplas, ganti hidung, ganti wajah. Ini menarik, Pak. Ketika menemukan seperti ini, bagaimana kemudian tim itu bisa yakin bahwa ini benar-benar orangnya? Ini kan agak-agak riskan juga ketika kita salah nangkap, nanti jadi sorotan. Itu gimana Pak Kajati? Iya, malah justru itu bisa melanggar HAM kalau kita sampai salah kan gitu. Kita melanggar HAM karena salah tangkap orang. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita tidak sampai melanggar HAM karena memang itu benar-benar orangnya. Sehingga sekali lagi informasi yang kita dapat dari masyarakat kita olah sedemikian rupa. Sehingga kita yakin benar bahwa yang akan kita tangkap itu adalah memang buronan yang kita cari gitu. Jadi
walaupun dia operasi plastik, dia berbagai macam cara dia, tapi kan orang-orang yang dekat yang informasi ini kan tetap memberi informasi kita. Oh si A itu ya itu memang begitu. Iya. Walaupun itu sudah nama bukan itu lagi. Iya, nama bukan itu. Oh iya Pak, dia nama itu tapi ini. Itu pun tidak sekali kita tanya yang lain, setelah iya benar baru kita ini. Dan setelah kita tangkap kita apa ya dia tidak bisa tidak bisa memungkiri. Tapi itu tidak seperti yang memang kan mereka mempunyai kemampuan untuk oplas dan sebagainya, itu kan mereka masih mempunyai kemampuan ya dari sisi keuangan dan dia siap bahwa dia untuk menyembunyikan itu. Dia memang ya tidak seperti yang tidak menyembunyikan itu, begitu ini wajahnya ini ya lo ini ya iya gitu kan. Tapi kalau ini kan berusaha untuk supaya menyembunyikan identitas yang sebenarnya kira-kira kayak gitu. Tapi tadi dengan keyakinan yang kuat dari tim kasih tadi Pak ya, bahwa itu benar-benar yang dicari, sudah akhirnya dia nggak bisa mengelak. Oke, Tribuners, wah ini informasi yang disampaikan Pak Kajati ini cukup terang benderang bagaimana upaya-upaya dari Kejaksaan Tinggi Kalbar mencari para buronan. Pak Kajati ini kan sudah ditangkap. Ya, ada berapa orang. Ini hukuman mereka nanti ini akan lebih berat lagi atau tetap melaksanakan putusan yang sebelumnya itu? Iya, saya berpikir juga demikian. Bahkan di KUHP yang baru, sebenarnya para DPO atau yang sengaja lari sekarang menghalang-halangi penyidikan saja ada pasalnya ya kalau betul, kalau menurut saya orang yang jelas ini terus lari itu harus ada pasalnya juga. Tapi mungkin dengan putusan lebih mudah. Untuk pembuktiannya gitu ya. Itu sebenarnya tapi kalau undang-undang yang sekarang kan tidak ada. Jadi dia lari ini tapi sebenarnya ada perbuatan ikutan. Dia ya seperti itu tadi, misalnya dia memasukkan identitas itu kan pemalsuan itu. Pemalsuan memberikan keterangan palsu ke dalam satu akte otentik misalnya, ke KTP misalnya, ke paspor misalnya, itu kan juga suatu tindak pidana. Pemalsuan misalnya, itu saya rasa bisa sebenarnya dilakukan penyidikan atas perbuatan dengan pasal-pasal itu terus kita sidangkan kira-kira kayak gitu. Artinya walaupun tadi memang secara tidak langsung bisa diakumulasi ya ini Anda buron, nah hukumannya tambah sekian. Tapi pada intinya itu sebenarnya pasal-pasal lain pun bisa dikenakan itu Pak. Tapi untuk saat ini mungkin Kejaksaan masih fokus pada itu tadi perbuatan larinya ini tadi. Dari 16 ini kan bisa dirinci nggak Pak? Kasus-kasus pidana khusus atau pidana yang paling banyak apa sih Pak? Rata-rata kasus korupsi Pak ya? Kasus korupsi, makanya saya terus terang aja dalam penanganan kasus korupsi ini saya dari tingkat penyidikan atau penuntutan pada saat sidang itu saya suruh mempercepat supaya ada ketegasan dan keadilan di situ. Jangan perkara-perkara yang lain, narkotika, penganiayaan, penggelapan itu cepat terus ini dan dia di dalam atau ditahan, tapi perkara korupsi tidak ditahan misalnya. Kalau saya, kalau ini mulai dari penyidikan saya tahan. Gitu tuh. Jadi supaya ada rasa keadilan gitu ya. Terus dari sekian banyak ini rata-rata korupsi. Hanya ada yang pembunuh, ada yang KDRT tuh, pemain ada yang bunuh itu sampai sekarang begitu dialihkan, sampai sekarang belum ketangkep. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin gini, ini kan keterlibatan masyarakat dalam memberi informasi kepada kejaksaan juga tidak pasti ada, Pak ya. Ada nggak sih imbalan buat warga kalau melaporkan misalnya, ini ada buronan yang berada di sini, disampaikan ke kejaksaan, apakah itu masyarakat yang melapor itu mendapat imbalan nggak kira-kira gitu? Iya, sampai sekarang kalau undang-undang nggak ada ya. Kalau nih, tapi kalau dari saya, kalau memang ini saya kasih hadiah. Tetap siapa hadiah, Pak? Kasih hadiah, kasih penghargaan, dan ini sebenarnya bukan hanya sekedar hadiah atau penghargaan, tapi ini adalah kewajiban kita semua.
kewajiban semua warga Oke. untuk melaporkan suatu tindak pidana ya, bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ini saya rasa kewajiban kewajiban ya, karena warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban, itu juga antara lain kewajiban. Jangankan untuk memberikan informasi terhadap orang yang melakukan tindak pidana, melakukan tindak ini udah jelas-jelas salah gitu ya. Melakukan suatu tindak pidana pun kewajiban. Jadi saksi itu kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena mereka harus mengungkapkan yang ia lihat, ia alami, dan dengar, supaya orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Jadi saya juga menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa masyarakat pun sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban. Makanya negara hukum itu seperti itu ya. Negara hukum kita begitu keluar rumah itu semua diatur oleh suatu peraturan atau norma atau hukum. Nah, di situ baik mereka jadi saksi, memberikan keterangan, atau sebagai korban, atau bahkan yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu. Ya, artinya tadi walaupun tidak diatur, tapi bagi masyarakat yang akan menginformasikan bahwa di sini ada DPO, itu silakan langsung menghubungi kejaksaan. Mungkin yang paling penting lagi Pak, ketika masyarakat mungkin mendapatkan informasi itu menghubungi kemana? Kejaksaan, apa nomor kontak atau apa? Ada nomor kontak kita di web ya. Mungkin kalau boleh aku lihat ada di webnya itu. Jadi selain melalui web juga ada nomor yang bisa dihubungi Pak ya? Langsung bisa ke nomor ini. Kalau ini sebenarnya juga ada nih nomor sih. Nanti saya cari sebentar ya. Nah, jadi Tribuners ya, bagi ada masyarakat yang ingin berpartisipasi melaporkan atau menemukan DPO dari Kejaksaan Tinggi Kalbar, nanti ada nomor yang bisa dihubungi, atau mungkin membuka website juga Kejaksaan. Di website ada, tapi ada nomor juga nih Pak. Yang kalau mau WA ini 0821 4987 5046. Ini sebenarnya nomornya Datun juga, tapi kalau ada Intel juga, kalau ada di nanti kita sampaikan lagi ya. Sebenarnya ada beberapa itu kita juga ada nomor itu, ada nomor laporan intelijen, tapi ada juga web kita. Kita juga udah buka juga medsos itu ya. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube di situ. Di situ pun bisa sebenarnya. Kita sekarang membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk masalah kejaksaan atau masalah hukum ini, bisa masyarakat langsung bisa ke kejaksaan. Karena sekarang kan masyarakat itu sebenarnya cenderung ingin mudah aja Pak. Kalau ada nomor WA sudah WA aja. Dan sekarang itu sangat mempermudah warga ya. Mempermudah warga untuk menyampaikan informasi, laporan atau apa saja ke kejaksaan. Dan sebenarnya juga ini malah justru membuat ruang lingkup para buron ini semakin tersudut atau tidak mempunyai ruang yang luas lagi, karena di sana tahu, di sini tahu, di sana tahu, bahkan wajahnya tahu. Nah, itu masyarakat bisa langsung laporkan dan itu bisa lebih cepat. Ini semoga bisa membantu kejaksaan untuk mempermudah atau memperingan dalam rangka pencarian buronan ini gitu Mas Rudi. Baik, Tribuners, wah ini semakin asik saja wawancara kita dengan Bapak Kajati. Mungkin ini ada pesan penting mungkin buat para buronan dari Pak Kajati, bahwa sekarang tim terus mengejar Anda. Dan silakan mungkin disampaikan Pak Kajati, siapa tahu masyarakat ada yang mengakses informasi lewat Tribun Pontianak Interaktif dan Instagram Tribun Pontianak, mengetahui bahwa bukan tidak mungkin di lingkungan masyarakat ada yang dicari di situ. Silakan Pak Kajati mungkin pesan untuk para DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya nih. Bukannya ngobrol-ngobrol, tapi saya dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan warga masyarakat, atau khususnya ya followersnya Tribuners ya. Yang pertama adalah bahwa saya mengharapkan, menghimbau
dan ini bagian dari kewajiban kita, kesadaran kita dalam rangka penegakan hukum. Supaya kalau tahu informasi tentang daftar DPO atau daftar buronan Kalimantan Barat yang jumlahnya 16 orang dan ada di website kejaksaan, kejati-kalbar.go.id, di situ ada lengkap 12, tolong informasikan ke kita. Pasti ini bukan hanya masalah kewajiban, tapi tentunya ini adalah membantu kejaksaan atau dalam rangka penegakan hukum supaya mereka mendapat kepastian hukum dan keadilan, dan ini juga untuk keadilan sudah kita ini kok ada laksanakan. Itu yang pertama. Tapi untuk kepada para buronan saya juga menghimbau nih, apakah melihat atau enggak, tapi yang mendengar atau yang mendengar ini saya rasa memang saya berkali-kali menyampaikan tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. Dimanapun Anda berada pasti ketangkep, hanya masalah waktu. Dan Anda sebenarnya tidak akan tenang dimanapun berada, tidak akan tenang. Karena memang semua mata melihat, semua masyarakat juga melihat, dan tim intelijen selalu mengejar dan akan mengejar terus sampai dimanapun, karena itu bagian tanggung jawabnya. Tidak ada saya pun pasti akan mengejar. Dan bukan hanya di kejaksaan, kita juga mempunyai link kepada pejabat terkait atau instansi terkait dengan polisian, dengan badan intelijen dan lain sebagainya. Dan ini hanya masalah waktu saja. Dan sebentar lagi ini kita juga akan insya Allah juga udah dapat informasi yang valid. Mungkin dari beberapa lagi kita juga akan melakukan penangkapan. Tapi kan kagak enak. Kalau orang yang sudah melakukan perbuatan yang memang salah, akan lebih kita hargain, lebih gentleman kalau dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan itu saya rasa ya, kalau kemarin itu tidak ada kesadaran itu, semoga dengan ini dia juga berubah. Pasti dinilai di mata Tuhan juga akan berbeda, atau di mata masyarakat juga berbeda. Dia mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, apalagi menyerahkan diri. Dan itu ya menurut saya ya saya harus acungkan jempol bahwa mereka berbuat ya berani bertanggung jawab kira-kira. Kalau waktu itu melakukan karena khilaf dan lain sebagainya, ya saatnya sekarang mah bertobat atau menebus kesalahannya. Semoga diampuni ya, atau masyarakat memahami, memaafkan, atau nanti kalau di akhirat juga Tuhan memaafkan, kan gitu saja itu. Oke, baik Pak Kajati, mungkin sebelum kita akhiri wawancara kita, masih ada ini pertanyaan-pertanyaan menarik sebenarnya, Pak. Akan kita lepas dari DPO, sekarang kita bicara tentang BLBI mungkin. Kemarin Kalbar, rupanya di sini juga ada debitur-debitur kita. Itu bisa dijelaskan Pak Kajati? Baik, terima kasih sekali nih, saya dikasih kesempatan juga nih. Saya sebenarnya tadi mau menyinggung itu, tapi nggak tahu Pak Rudi menyampaikan. Jadi gini, Pak Presiden telah mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021. Ini tentang tanggal 6 April tahun 2021, yang intinya membentuk satuan tugas penyelesaian masalah BLBI. Bahwa saya sampaikan bahwa BLBI itu adalah sebenarnya likuiditas atau sebenarnya bantuan dari negara atau pemerintah yang membantu para bank-bank yang kena masalah likuiditas dan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Dalam pelaksanaannya ternyata uang yang yang dikucurkan oleh negara yang waktu itu tahun 98 itu sampai 147 triliun. Waktu itu dolar masih 1.500 ya. Jadi kalau sekarang dolar 14.000 berarti berapa kali lipat itu, sekitar 10 kali lipat ya. Jadi mungkin 1.500-an atau 1.400 triliun lah itu. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata BLBI itu kan banyak disalahgunakan. Ada suatu bank atau obligor yang membuat proposal bla bla bla, ternyata ini masuk dalam kategori yang bisa diberikan oleh BLBI, ternyata tidak gitu. Atau para debitur yang meminjam uang di suatu bank dengan yang tidak sesuai dengan SOP misalnya, atau dia memberi agunan yang tidak bisa mengcover kreditnya. Jadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh itu.
pemerintahan berganti sampai sekarang berganti karena itu kejadian tahun 1998. Ya. Sekarang tahun 2021 ya, udah 20 Ya. tahun lebih, 21 atau 22 tahun. Ternyata BLT ini kan masih belum selesai. Ya. Oke. Banyak sebenarnya usaha pemerintah ya. Nah, pemerintah sekarang ini sebenarnya juga bukan perbuatan pemerintah sekarang, tapi pemerintah sekarang berusaha untuk menyelesaikan ini. Ya. Kenapa? Karena masih ada bukan apa ya, tuntutan masyarakat bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah ini. Negara atau pemerintah dalam hal ini mempunyai kemauan ya untuk menyelesaikan ini. Ya. Dan itu di tingkat pusat sudah dibentuk satgas sampai ke daerah-daerah. Nah, di Kalimantan Barat ini juga ada, Mas. Oke. Ada dan ada beberapa obligor yang belum menyelesaikan itu. Oke. Saya tadi melakukan rapat yang ketiga. Yang pertama hari Senin, kedua hari Rabu, terus sekarang hari Jumat dengan beberapa instansi yang terkait. Ya. Ada Polda di situ, ada Binda di situ, ada Kumham, ada BPN, dan fasilitasi oleh Kanwil DJKNL, tapi dilaksanakan tadi di Kejaksaan. Nah, saya bersama tim tadi berkomitmen dan semua sepakat untuk melakukan dukungan bahwa ini akan kita selesaikan secara bersama-sama ya. Dan kita menghimbau nih kepada obligor atau yang merasa masih mempunyai masalah dengan BLB, dalam hal BLB ini untuk menyelesaikan. Menyelesaikannya bagaimana? Ya dengan masih ada kewajiban uang negara yang dipakainya, ya harus dibayarlah gitu. Saya bilang untuk keadilan, karena memang masyarakat butuh, negara butuh uangan, dia dengan sukarela deh menyelesaikan. Nah, kenapa? Karena sekarang ini, apalagi sekarang COVID-19 ini, masyarakat masih perlu ya, perlu bantuan pemerintah supaya dampak COVID ini ya bisa memperingan lah dampak COVID ini. Kenapa? Karena kita tahu akibat COVID ini jangankan para yang belum mendapat kesempatan kerja, para pekerja pun berdampak, ada yang di PHK, ada yang harus keluar dari pekerjaannya. Lah ini kan banyak masalah ini. Atau dengan untuk menekan penyebaran COVID ini kan juga memerlukan dana yang sangat banyak nih. Jadi saya pada kesempatan ini saya juga menyampaikan supaya para obligor ini yang punya masalah dengan BLI supaya dengan kooperatif segera menyelesaikan. Nah, saya itu dari sisi himbauannya ya. Tapi dari sisi lain kita juga tidak main-main menangani masalah ini. Kalau mereka tidak mau ya menyelesaikan, ya kita terpaksa ambil jalur hukum. Nah, dari Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan ini. Ini bisa ditempuh jalur perdata, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa belok ke ranah pidana. Nah, ini ya harus ini. Ya Kalimantan Barat masih ada 19 obligor ya. 19 obligor. Ini dalam waktu dekat akan kita undang ke Kejaksaan supaya untuk memberi kooperatif deh menyelesaikan atau memberikan keterangan kenapa kok belum selesai, kira-kira kayak gitu. Dari 19 ini nilainya berapa Pak untuk Kalbar? Jadi gini, kemarin itu sebenarnya ada 149 miliar. 149, banyak sih ya. Tapi ini karena ada beberapa yang masih ditangani pusat, ya kita masih menyelesaikan, mungkin tidak sebesar itu. Tapi yang diberikan daerah akan kita selesaikan dulu. Nanti kalau perlu itu sudah selesai, nanti akan kita laporkan untuk mungkin penyelesaian yang selanjutnya. Tapi pada prinsipnya 19 obligor tadi ini datanya sudah dimiliki Kejaksaan? Jadi dari data yang ada kita udah pegang. Sudah ada datanya di kita, di tim. Hanya ini kan masalah waktu, perlu kita cek kebenaran data ini, perlu cek and recheck lagi nih. Jadi saya yakin kalau masih ada di situ masih bisa kita cari. Diselesaikan tadi Pak ya. Tapi pendekatannya itu tadi karena ini perdata ya, apa istilahnya ya, kalau bisa sukarela datang menyelesaikan, kira-kira kan gitu Pak ya. Dengan kesadaran deh, dengan kesadaran dihimbau kooperatif dan ini untuk keadilan, dan ini adalah saatnya para yang masih ada masalah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi ya saya himbau deh supaya cepat
menyelesaikan deh gitu. Oke. Tribuners, wah ini nggak terasa nih Pak, wawancaranya udah hampir kurang lebih 1 jam. Saya kira ini kita sudah sampai di ujung wawancara. Tadi bisa kita simpulkan bahwa Kejaksaan mengingatkan kepada para DPO ya untuk menyerahkan diri. Ya. Anda tidak akan tenang berada dimanapun, pasti akan dikejar gitu Pak ya. Yes. Oke. Dan kepada obligor BLBI yang masih punya tunggakan, nah ini sekarang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menghimbau untuk sukarela datang sebelum ada tindakan-tindakan lebih lanjut. Baik Tribuners, sampailah kita di ujung perbincangan. Terima kasih kepada Bapak Kajati Kalbar, Bapak Dr. Mas Yudi SHMH atas waktunya ke studio kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Tribuners. Ciao. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih para awak media cetak elektronik online dan teman-teman sekalian. Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini bersama-sama didampingi Pak Wakajati dan juga Pelaksana Asintel dan juga Aspitsus Kejati Kalbar dan juga kasih Pak Hengkiat. Ini beberapa hari ini kita melakukan kegiatan dalam upaya menangkap beberapa buron ya, yang menjadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dan sore tadi, siang atau menjelang sore, hari ini Kamis 3 Juni 2021, tim yang dipimpin oleh Pak Wakajati, Pak Asintel, Pak Aspitsus dan juga dari KSE telah melakukan penangkapan ya terhadap salah satu buron Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama CM ya, CM ya, di kota Pontianak. Ya, terima kasih kepada media dan ini janji kita akan terus melakukan upaya untuk melakukan penangkapan para buron. Sekali lagi saya nyatakan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk para pelaku kriminal, apalagi buron yang sudah mendapat putusan dari pengadilan. Insinyur CM ini dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung yang hukum yang bersangkutan selama 4 tahun yang diputuskan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1970 tanggal 21 Maret 2018. Lumayan juga nih yang bersangkutan ini sudah buron selama 3 tahun, sekitar 3 tahun ya. Nah, pidana ini adalah ya salah satu dari sekian banyak buron dan yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi yang teman sepelitannya itu sudah kita laksanakan, sudah kita eksekusi ya September 2020 kemarin ya. Jadi ini adalah perkara dari Kejaksaan Negeri Sanggo. Kemarin saya nyatakan bahwa masih ada 3 buron dan sekarang ini 2 sudah kita tangkap, yang ini yang ketiga sudah ada, tapi masih ada beberapa buron lain yang belum kita tangkap. Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa para buron ini segera menyerahkan diri. Nah, ini terpidananya yang kita tangkap ini akan segera kita eksekusi ya di lapas Pontianak ya. Kita sudah melakukan koordinasi dan akan segera kita lakukan. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Dan kemudian tadi langsung pada kandidat yang sudah ditangkap di kawasan Tengah dan selamat yang bersangkutan kemana saja Pak? Ya, terima kasih dari Tribun nih.
dan juga teman-teman bahwa yang bersangkutan ini pada saat bulan ini selama 3 tahun selalu berpindah-pindah. Sebenarnya beberapa waktu belakangan ini sudah kita pantau, tapi setelah kita yakin benar, ya baru kita tangkap, ya. Tapi kita tangkap di daerah Pontianak, ya, tepatnya di salah satu kafe, ya, yang bersangkutan ada di situ, di sekitar Jalan Merdeka Barat lah, di warung kopi. Dan karena yang bersangkutan tidak sempat untuk melakukan olah, ya udah langsung kita tangkap tadi. Jadi yang bersangkutan ini adalah dalam proyek yang melakukan tindak pidana korupsi dan proyek pembangunan jembatan Bawang CS dalam pembuatan box culvert tahun 2009, ya. Mereka ini mensubkon dan beberapa subkonnya tidak dilaksanakan. BPP ini juga sesuai dengan perhitungan oleh BPK.